Baik, pertama kami di sini dari Himpunan Kimia Indonesia akan melaksanakan webinar hari ini. Webinar hari ini adalah terkait limbah plastik untuk menjadi suatu energi terbarukan, begitu nggih. Kami sangat beruntung sekali. Terima kasih Prof. Hendro Juwono atas ketersediaan Prof untuk menyampaikan ilmu dan juga apa yang sudah dilakukan dalam penelitian kepada kami. Oke, terima kasih juga kepada peserta, Bapak Ibu dari akademisi dan juga ada beberapa yang dari industri. Terima kasih atas kehadirannya dan juga adik-adik mahasiswa untuk terus belajar dan juga melanjutkan gitu ya terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Saya akan membacakan singkat profil dari Prof. Hendro Juwono. Prof. Hendro Juwono adalah seorang profesor dari jurusan kimia dari Institut Teknologi 10 November. Jadi beliau di sini sangat aktif sekali dalam penelitian, terutama dalam bidang liquid fuels. Kemudian ada tentang plastik, environment, polimer, dan juga tentunya pada bidang chemistry. Beliau di sini adalah S1 untuk telah menjalankan kuliah S1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986. Kemudian dilanjutkan di kimia di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995. Kemudian dilanjutkan kembali pada PhD kimia di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Wah, tahun 1995 ini kami lahir, Prof. Luar biasa. Jadi Prof sudah mengembangkan ilmu begitu ya terkait baik di sini tercatat adanya dinamika kimia, kimia plastik, kemudian struktur atom dan molekul, termokimia, fisika modern adalah mata kuliah yang diampu oleh beliau. Dan juga polimer fungsional, termodinamika, statistika. Wow, ini sangat kompleks ya, Prof. Termodinamika, kemudian dengan statistika. Sangat menarik sekali mata kuliah yang diampu oleh beliau. Nah, di sini kami akan memulai untuk materi dari Prof. Hendro. Jadi, Prof. Hendro, apakah siap untuk penyampaian materi? Oke. Kami bantu Siap. untuk share screen, nggih, Prof. Siap. Matur nuwun, Mbak Silvana. Sami-sami. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Salam kenal. Tadi sudah diintroduce oleh Dr. Silvana. Benar ya, dokter atas PhD ini, Mbak Silvana? Iya, Prof. Saya dokter kebetulan Ya. dari ITS juga lahirnya. Iya. Iya. Baik. Ya, eh, screen-nya belum nampak ini, Mbak Silvana ini. Screen-nya. Jadi tadi sudah diintroduce saya lahir di Denpasar, kemudian umur 6 pindah ke Surabaya, jadi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu ada di Surabaya. Tahun 80 saya merantau ke Jogja. Oke, kemudian eh, lulus tahun 86, jadi tahun 80 masuk sebagai mahasiswa UGM, lulus tahun 86. Pada S1, itu sebenarnya bukan S1 itu, dokter Andes pada saat itu. Itu riset utama saya itu di bidang elektrokimia. Kemudian S2 saya lulus tahun 95 itu di ITB dengan, oh ya, S1 saya itu pembimbingnya adalah Prof. Utoro Yahya. Kemudian S2 saya pembimbingnya adalah Prof. Nurmansuri Surdia dari polimer plastik. Kemudian S3 saya agak terlambat lulus tahun 2016, itu pembimbing saya adalah Profesor Triyono.
Nah, eh, riset saya itu sebenarnya dimulai pada saat S2, yaitu tentang polimer, tentang plastik. Pada saat itu memang saya membuat plastik degradable, plastik yang mudah terdegradasi. Ketika S3, saya mengajukan model tidak lagi plastik, tetapi biomasa, yaitu minyak nyamplung. Pada saat tahun 2009 itu minyak nyamplung belum begitu terkenal. Ya. Sekarang harganya minyak nyamplung naik sekali. Saya mau riset minyak nyamplung aja tidak berani sekarang, karena bahan bakunya mahal. Kemudian eh, lulus, jadi disertasi saya itu mengubah minyak nyamplung, biomasa dari minyak nyamplung menjadi biogasolin. Itu disertasinya, dibimbing oleh Prof. Triyono. Nah, sejak itu kemudian risetnya berubah karena nyamplung sudah mulai mahal, saya menuju ke plastik. Plastik ini ada dua hal yang hendak saya tuju. Yang pertama adalah mengubahnya, karena ketika saya belajar plastik itu kan awalnya adalah dari gas alam atau dari fraksi rendah dari hasil kilang. Ini mesti kan hidrokarbon, kemudian dipolimerisasi menjadi plastik. Ketika sudah menjadi benda plastik, mestinya itu bisa dikembalikan menjadi hidrokarbon rantai pendek gitu. Kebetulan ketika disertasi saya menggunakan katalis, jadi saya sudah menggunakan pirulisa katalitik pada disertasi saya, maka modelnya saya rubah menjadi plastik. Ya. Kebetulan kalau ini di next, Mbak Silvana, slide-nya. Oke, next. Ini adalah keprihatinan saya di dunia kita ini, sebenarnya sudah banyak sekali pulau-pulau yang terbuat atau tersusun dari plastik. Jadi ini foto-foto yang saya ambil dari Google, itu ternyata banyak sekali pulau plastik yang ada di bumi kita. Dan ini menyedihkan gitu. Makin lama makin banyak gitu ya. Pulaunya tidak hanya satu gitu ya. Makin lama makin banyak gitu ya. Sementara manusia juga makin lama makin banyak, sehingga kita harus peduli terhadap lingkungan yang tercemar oleh plastik. Oke, next. Ya. Jadi saya kemudian memberi judul tentang webinar ini, yaitu produksi hidrokarbon dari limbah plastik menggunakan metode pyrolysis dual katalitik, dual katalis. Gitu ya. Latar belakangnya adalah limbah plastik yang semakin meningkat. Ini walaupun sekarang ini sedang perang, ternyata limbah plastik, plastik itu makin oleh Indonesia kan pajaknya dinolkan, gitu ya. Sehingga ya memang memang kita tidak akan pernah bisa lepas dari plastik, tidak akan bisa lepas dari plastik. Sehingga mau tidak mau memang plastik itu harus kita olah dari plastik yang berbasis hidrokarbon, berpotensi dikonversi menjadi bahan bakar hidrokarbon, gitu ya. Kemudian pirolisis katalitik ini adalah salah satu metode yang mampu menghasilkan atau memecah plastik menjadi fraksi hidrokarbon. Pendekatan ini mendukung ekonomi sirkular dan pengurangan limbah plastik. Nah, ini menarik karena akhir-akhir ini saya juga sering dihubungi untuk model ekonomi sirkular ini. Nah, jenis limbah plastik yang sudah saya lakukan itu adalah jenis polietilen. Jadi ini paling sederhana dalam bentuknya adalah jerigen, kemudian timbul yang untuk makanan itu, jadi polietilen maupun polipropilen, di timbul, jerigen, kemudian ada gelas air mineral, tiang gelas gitu ya. Kemudian kalau polistiren ini yang saya peroleh itu adalah dari busa
dari styrofoam. Ini busanya eh, pe- pengemasnya barang elektronik, itu ada banyak, itu polistiren. Kemudian polietilen tereptalat ini yang perlu kondisi khusus, ini yang sekarang sedang saya lakukan bagaimana menaklukkan gitu ya PET, tapi memang tidak semudah menaklukkan PE, PP maupun PS gitu ya. Nah, kemudian yang sekarang dibahas yang paling banyak itu adalah plastik kresek. Yang mencemari betul itu adalah plastik kresek, yang itu sebenarnya terbuat dari campuran dari polietilen, polipropilen, macam-macam gitu ya. Karena plastik kresek itu kan eh, turunan kedua dari limbah ini. Jadi sesudah diolah, eh, kemudian diolah di molding lagi menjadi kresek ya. Makanya agak agak sebenarnya agak mudah diselesaikan kresek. Cuma problemnya kalau sudah menjadi sampah ini ya kadang-kadang kita agak risih ya dengan sampah. Gitu. Tapi ya harus diselesaikan. Makanya sekarang ini yang problem itu adalah membentuk ekosistemnya pemilahan sampah plastik ini. Oke, next. Ya, eh Pyrolysis dua, ketika saya disertasi di awal itu sebenarnya pyrolisisnya adalah katalitik. Dalam sekian tahun gitu ya, eh, apa sih sebenarnya yang katalis, apa sih sebenarnya yang bisa fokus ke salah satu fraksi dari hidrokarbon? Karena saya khusus di apa di plastik. Nah, plastik ini kan rantai hidrokarbon yang panjang gitu ya. Apalagi sebenarnya memang dia hidrokarbon ya. Apapun struktur molekul dari plastik itu, apakah dia linear, bercabang atau tiga dimensi pun, itu sebenarnya unsurnya adalah hidro dan karbon, ya. Hidrogen dan karbon. Walaupun sebenarnya ada juga yang oksigen. Nah, seperti tereftalat ini kan ada oksigennya. Eh, Katalis ini adalah meningkatkan selektivitas dari fraksi hidrogen hidrokarbon tertentu. Harus Jadi, oke. dual katalis yang saya gunakan ini sebenarnya tujuan saya itu adalah menseleksi fraksi hidrokarbon. Saya hendak menggunakan atau memilih fraksi bensin kah, fraksi gasolin kah, atau fraksi kerosin kah, atau aftur kah, atau cukup pakai fraksi solar atau diesel. Nah, dengan tanpa harus membentuk fraksi wax ya, fraksi lilin yang hidrokarbon rantai panjang gitu ya. Sehingga dengan pirolisis dual katalitik ini sebenarnya saya ingin produk yang saya hasilkan itu memperoleh kualitas hidrokarbon yang dikehendaki gitu ya, dikehendaki. Jenis katalis yang sudah saya punyai itu adalah zeolit, ZSM5, CTF04, silika alumina, ini seperti Al oksida, dan alumina MC41 serta katalis berbasis logam yaitu NIMO ya, nikel molybdenum. Next, 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 Mbak Diana. Mekanisme reaksinya tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk menseleksi atau memperoleh fraksi hidrokarbon tertentu. Nah, ini beberapa mekanisme reaksi yang kemudian saya urut gitu bisa terjadi karena proses eh, perengkahan karena panas, cracking thermal, kemudian ada beta scission yang menghasilkan fraksi gasolin, kemudian ada isomerisasi, jadi fraksi gasolin yang terlalu rendah seperti C3, C4 itu terbentuk juga. Itu kalau kalau dibentuk kemudian pada bejana wadah itu ada sedikit bocor, itu fraksi ringan itu malah udah terbakar dengan oksigen. Itu seringkali kita temui, tiba-tiba dia terbakar. Padahal dia sudah berada di di tangki produk gitu ya. Sehingga harus diisomerisasi supaya rantai karbonnya tidak terlalu ringan.
minimal ada dua gitu jadi dimerisasi gitu. Ya itu terjadi pada situs asam. Nah, situs asam ini menarik gitu ya. Karena saya menggunakan model-model asam Lewis dan asam Brownstein yang sa- saya hitung asam totalnya ini kira-kira kalau asam total dari katalis yang saya gunakan ini sebesar 0, sekian, ini sebesar 0, sekian, kira-kira ini karena masih trial ya, karena belum ada kepastian kalau saya menggunakan dual katalis ini, oh saya bisa menghasilkan eh, fraksi gasolin dan fraksi aftur saja gitu ya. Belum ada yang memastikan begitu, karena ikutannya mesti ada fraksi solar. Tetapi minimal saya bisa memperoleh fraksi ringan. Itu terbaca nanti di, di GCMS-nya maupun di eh, karakterisasi fisiknya. Next. Nah, ini keunggulan pirolisis katalitik itu adalah, tadi sudah disebutkan ada selektivitas fraksi bahan bakar, jadi selektivitas fraksi hidrokarbon, kemudian temperatur lebih rendah dibandingkan pirolisis termal. Thermal itu perlu ter, ini kecuali yang PET ya, polyethylene terephthalate ini butuh temperatur yang agak tinggi, tetapi pirolisis tanpa kataliks ini selektivitas hidrokarbon yang dihasilkan agak kurang. Kemudian produk yang dihasilkan sebenarnya bernilai ekonomi. Jadi jujur eh, ini satu contoh gitu ya. Ini satu contoh tidak nampak ya, Nggih, tidak kelihatan. terkena background, Prof. Iya terkena Bregon ya. Nggih. Ini botol 1 liter. Ini saya ini baru satu kali ya, satu kali running itu 2 jam. Jadi ini botol durian 1 liter ini 2 jam dengan total fit dari plastik itu 1 kilo. Karena saya kebetulan menggunakan reaktor 1 kilo, 5 kilo, 5 liter ya. 5 liter tuh kalau diisi plastik kan maksimal sebenarnya 2 kilo. Tapi tidak boleh diisi segitu kan, karena harus punya fraksi ruang kosong di atas supaya ada tumbukan atau adsorpsi atau kemisorpsi dengan katalis. Jadi selektivitas bahan bakarnya memang nampak temperaturnya juga tidak terlalu tinggi, jadi sekitar 300, 350 jauh lebih rendah dibanding pirolisis thermal. Kemudian menghasilkan produk bernilai ekonomi, ya gitu ya, kalau efisiensinya bagus. Dan yang utama adalah mengurangi limbah plastik. Jadi eh, saya beli plastik itu satu gelangsing, gitu ya, 25 kilo, itu harganya 5.000 mungkin ya, katanya mahasiswa. Bener ya, 5.000. Itu jenis plastik yang paling banyak. Jadi ya, ya itu tadi saya sebutkan apa timbol memang dipilih sih karena saya ngambilnya di pengepul pengepul plastik ini menarik gitu ya. Jadi mengurangi limbah plastik yang sudah lebih bersih ya gitu ya. Next, next Mbak Silvana. Oke. Eh, ini salah satu cara ini pekerjaan tahun 2000 berapa ya? 2019 atau 2020-an sebelum sebelum COVID. Jadi kami menggunakan masih menggunakan ARM 41 katalis karena ini kemudian saya dop dengan beberapa logam. Ini catalytic cracking plastic waste. Jadi plastik waste-nya adalah masih menggunakan pure polypropylene. Eh, kemudian saya co produknya dengan biomasa, yaitu
menggunakan di sini menggunakan macam-macam sih. Jadi yang pertama saya eh, dulu tujuannya adalah supaya temperatur yang saya gunakan ketika pirolysis itu tidak terlalu tinggi. Jadi saya menggunakan plastik base dengan Co-nya adalah jelantah, CPO, kemudian minyak nyamplung, tiga itu. Tujuannya supaya plastiknya karena sama-sama nonpolar dengan minyak, itu kemudian karena minyak rata-rata minyak biomasa ini kan temperaturnya di atas 200, 300, 200, 250 itu sudah masuk ke fase gas. Ya. Sehingga eh, pada saat itu saya berasumsi nanti plastiknya akan ketarik, terikat oleh minyak biomasa dan kemudian masuk ke fase gas yang kemudian terjadi pyrolysis, terjadi interaksi antara gas dengan katalis. Jadi sejak awal, sejak eh, penelitian disertasi saya, itu teknik yang saya gunakan itu adalah interaksi antara fasa gas dengan padat, dengan katalis. Ada beberapa percobaan yang menggunakan interaksinya itu langsung katalisnya itu dimasukkan ke dalam biomasa atau langsung ke dalam plastik. Ada beberapa gitu. Nah, eh, saya merasa lebih mudah karena interaksinya adalah kemisopsi, jadi ukuran molekul dari fasa gas itu jauh lebih kecil daripada ukuran molekul daripada fasa cair atau fasa padat. Gitu ya. Sehingga saya merasa, oke, ini menurut saya sih lumayan berhasil. Karena akhir-akhir ini cara itu saya gunakan ternyata efisiensinya lumayan besar, hampir 100% gitu. Next, next Mbak Silvana. Ya ini eh, model dulu eh, metode yang saya gunakan ini pakai polistiren. Ini riset yang lain. Kalau di awal saya menggunakan polipropilen, ini polistiren, jadi masih pure polistiren. Jadi ini saya ambil dari busa, busa. Jadi apa maksudnya itu isolatornya isolatornya bahan elektronik gitu. Ya, kemudian kami cracking pakai katalis yang sama masih LM1 dengan model yang masih sederhana pada saat itu dan ternyata diamati density. Jadi nomor satu itu sebenarnya density-nya, kemudian flash point-nya, kemudian kalau di science itu biasanya kalau Riffic value, tapi kalau di teknik ini disebut sebagai heating value. Kemudian yang utama adalah ini octane number. Octane number kan ada dua ya, reset octane number maupun motor octane number sekarang ini. Next ya ini kemudian kami besarkan. Jadi awalnya begini, nah, kemudian saya menggunakan model yang saat ini itu adalah modelnya seperti ini. Reaktornya seperti ini. Ini reaktor yang 5 liter. Ini reaktornya saja 5 liter. Dan yang paling utama itu adalah pirolysis yang saya lakukan dengan model ini itu adalah bebas oksigen. Jadi memang dari definisinya memang pirolysis kan harus bebas oksigen. Jadi oksigen yang ada di reaktor itu memang harus di disedot, dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Nah, ini dari 5 kilo ini, dari 5 liter ini saya bisa menghasilkan, kalau di produk-produk ketika awal dulu, itu masih botol ini masih 250-an gitu ya. Sekarang saya ambil botol yang 1 literan. Bahkan sekarang saya mau beli botol yang 2 literan gitu ya. Karena ternyata saya merasa efisiensinya bagus. Efisiensinya bagus. Eh, kebetulan produknya hanya dua, yaitu cairan ini, dan kemudian residu. Residunya kokas dan eh, next Mbak, itu rasanya ada ini perbandingan antara residu dengan oke ini wujud-wujud yang dulu yang saya lakukan. Next Mbak. Nah, ini keasaman yang
uji kesamaan yang menjadi acuan saya, apakah semakin asam dia semakin kuat, ataukah sebenarnya ada kompromi gitu antara asam bromosid dengan Lewis terhadap katalis yang saya gunakan, yang saya pilih dari dua katalis ini. Next. Nah, ini EDX-nya. Jadi di sini saya masih menggunakan katalis alumina silika. AL-nya nggak muncul, tapi di sini ada AL yang kecil sekali di sini muncul gitu ya. AL-nya. Jadi keasamannya rendah, basanya tinggi. Nah, ini kemudian hasilnya dari dari dua ini baru dua GCMS gitu ya. Dari dua GCMS ini eh, nampak gitu ya, fraksi di sebelah kanan itu kan fraksi anu hidrokarbon yang agak panjang karena dia di atas 20 waktu retensinya. Nah, kemudian sudah mulai menjurus ke sebelah kiri, di mana yang sebelah kiri itu adalah fraksi hidrokarbon rantai pendek karena waktu retensinya lebih pendek ya, di 10 retensinya. Nah, ini sudah mulai menarik, tinggal saya tinggal pisahkan karena fraksi 10-20 itu kan sebenarnya aftur ya. Nah, saya ingin apakah saya mau ke gasolin, mau ke solar, ataukah mau ke aftur. Jadi kalau aftur nanti dari dari GCMS-nya, dari GC-nya kan antara 10 sampai 20. Next. Sama gitu ya, ini sama. Jadi makin 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 mengerucut, makin mengerucut gitu ya, makin ke arah semakin katalisnya semakin kuat itu ternyata semakin mengerucut, perengkahannya juga semakin bagus. Ya, ini kemudian beberapa judul artikel yang yang saya publish bersama beberapa mahasiswa. Next, Mbak. Ini publikasi tahun di atas 21 belum saya publish, saya share. Ini beberapa pendanaan kemarin ditanya juga, Pak Hendro mengerjakan ini pakai dana sendiri enggak? Saya dibantu oleh BRIN, oleh ITS, oleh Dikti, oleh teman-teman, ya itu teman-teman dari grup ini ya, dari STP. Next. Ya, ini mahasiswa yang dapat medali emas di PIMNAS 33. Ya, karena mahasiswa gitu ya, karena topiknya bagus. Ya, ini sudah ini ya. Oke, next Mbak. Ini hasil FTIR dari pengukuran masih menggunakan piridin. Ini sekarang sudah jarang sekali. Sekarang pakai NH3-TPD. Next Mbak. Next. Oke, ini karakterisasi katalisnya. Next. Ini yang menarik dari DTA-nya juga. Oke, hasil cracking produknya dari dua katalis. Next. Ya, ujinya ini nilai nilai kalornya. Saya ngasih nilai performance-nya enggak ya di mesin. Oke, ini eh, heating value-nya masuk dalam eh, skala gasolik. Next, next. Oke, next. Sudah ini tadi. Oh, sama ya. Next. Ya, masih sama. Surface areanya. Oke. Oh, sama ya. Diulang tadi. Next, next.
Ya, ini kecenderungan eh, pembentukan dari oh ini ya, ini kecenderungan dari thermal efficiency. Ini performance dari eh, gasolin yang saya peroleh. Jadi ada satu, dua, tiga, empat eh, gasolin yang saya peroleh dari dual katalis. Ini menampakkan kemiripan kemiripan ya kemiripan kurva. Jadi kalau loadnya saya naikkan terus gitu ya, bebannya saya naikkan, maka suatu saat dia akan mendatar di atas ini, eksponensial kurvanya, logaritmis begitu. Oke, next ini yang belum efisiensi anu, ini sama ya, efisiensi thermal ya di mesin 28,27. Oke, next ini apa berikutnya ini? Oh ya, targetnya kok jadi begini. Ya, banyak target yang berikutnya ini nomor satu memang meningkatkan TKT gitu ya. TKT-nya kalau bisa itu sudah sampai ke hilir dan kalau bisa ini tinggal di eh, kemarin saya diwawancari oleh teman-teman dari inovasi, manajemen inovasi. Oke, next. Oke, sudah ini. Nah, kesimpulan, limbah plastik dapat dikonversi menjadi fraksi hidrokarbon. Iya, tapi hampir semuanya, baik yang agak susah, polyethylene terephthalate, dan selain itu, polivinil klorida pun ya bisa dikonversi menjadi hidrokarbon. Pirolisis katalitik meningkatkan kualitas produk. Maksudnya kualitas produk itu adalah sebenarnya kita menghendaki apa gitu. Produk yang dimaksud jangan sampai bercampur gitu ya. Jadi kalau saya kepinginnya gasolin, ternyata gasolinnya bercampur dengan kerosin. Tentu problemnya ada di thermal itu tadi. Pemilihan katalis menentukan distribusi fraksi hidrokarbon yang terbentuk dan teknologi pirolisis katalitik dengan katalis dual katalis ini potensial untuk menghasilkan energi alternatif. Saya kira ini terakhir ya Mbak Silvana. Kalau di next, matur nuwun, terima kasih. Gitu. Oke, saya kira cukup. S- Mungkin ada yang salah-salah atau kurang-kurang kuat karena ini PPT tahun 2021 kira-kira. Gitu ya. PPT 21 sampai 26 belum. Oke, saya kira gitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Silvana. Iya, terima kasih Prof. Hendro atas materinya yang luar biasa. Alhamdulillah saya senang sekali Prof mendengar asam Bronsted, asam Lewis lagi yang sudah jarang sekali ini kami dengarkan karena saat ini kan kami ini di apa ditempatkan di ilmu lingkungan gitu Prof. Jadi Hmm, asam Lewis, asam Bronsted itu jarang kami dengar. Mendengar itu ya, senang sekali rasanya belajar baik. lagi. Baik, untuk Bapak Ibu peserta untuk yang hadir pada webinar ini, jika ada pertanyaan bisa ini ya raise hand atau mungkin ada open mic. Selagi menunggu pertanyaan, Prof, sangat menarik sekali, Prof, tadi untuk yang PET begitu ya. Kalau PET di sini kami juga mengembangkan, Prof, tapi tidak untuk bahan bakar, tapi untuk chemical lain, asam tereftalat. Oh Dan iya, itu oke. Dan ini untuk apa? Bahan baku dari MOF, Prof. iya, Tapi kayak gitu, Prof. Tadi kan ini ya disampaikan karena PET ternyata memang
rewel-rewel gampang gitu ya, Bro. Betul. Iya. Iya, Gugusnya kam memang oke, gugusnya agak susah itu kan. Kalau yang lainnya itu kayak polistiren gitu kan, stiren itu kan masih hidrokarbon dengan walaupun dia aromatis gitu ya, tapi masih oke, mudah. Sedangkan stiren ini beda. Eh, PET etereftalat itu beda lagi. Itu memang anu, itu agak agak rewel. Tapi ya bisa sebenarnya. oke. Oke, kemarin kami juga mengembangkan itu, tapi memang waktu itu kan kami dengan perbedaan microwave, oven, begitu ya. Tapi memang malah kecenderungan menggunakan microwave, sedangkan microwave tidak dapat kami ini nggih, kami scale up. Itu sangat tantangan sekali dan mendengar Iya. ternyata memang PET sangat ini ya, perlu ada penanganan khusus dari Prof. Hendro. Jadi kami semangat belajar lagi untuk tantangan itu, Prof. Nggih. Kalau di lingkungan banyak itu, banyak problem plastik ini. Salah Nggih, satu solusinya kan ini, tapi bahan-bahan yang lainnya, saya mau ngomong, kenapa enggak, ini ada presensinya ya? Saya enggak tahu nih, usul mana, kok ada yang tanya. oh nggih. Nggih, nanti kami ini Kak, apa Oh namanya, gitu, kami sebagai foto. oh Nggih. iya, iya. Ini eh, sebenarnya problemnya itu gini, saya sudah bisa menjual ini kan, saya sudah bisa memproduksi ini, mungkin kena, jadi ditutup gitu Ah, nggak bisa. terlihat Prof. Tadi terlihat Prof ketika Oh iya, ditutup. Nggih. Nah, nah ini, nggih. oh ini saya punya banyak ini, bahkan artinya sebenarnya ini sudah ada problem kalau mau digedein ini Kak. Ini kan saya diminta untuk gedein, tapi saya nggak sanggup sih gedein sampai 100 liter. Ini ada yang sedang memberi tawaran untuk 100 liter. Tapi Hmm. saya bilang nanti kalau 100 liter variabelnya banyak, parameter-parameternya berubah semua. Saya harus belajar lagi gitu. Kalau ini masih 5 liter menjadi, ini kan 5 liter dengan limbah 1 kilo, ini jadinya kalau di sini sih 970-an, hampir Hmm. 1 liter gitu ya. Tapi sebenarnya 1 liter karena sebagian dipakai untuk anu, karakterisasi. Nah, problemnya itu sesudah dapat begini, sesudah dapat itu ini ronnya 115. Ini ronnya yang crude ya, ini crude ya. Belum ditambah aditif ya. Belum ada aditifnya. Itu sudah 115, entah beneran atau tidak. Karena kemarin saya yang ngajukan itu kan ron saya itu antara 98 sampai 102. Itu alat ukurnya adalah menggunakan petroleum analyzer. Petroleum analyzer. Apakah itu standar? Itu biasa digunakan oleh Pertamina untuk analisa sesaat. Jadi eh, ketika minyak mentah datang kan kita anu ya, mengimport ya, bahan bakarnya kita import. Yang bikin sendiri kan ya ada juga, walaupun apa, kilang kita itu kan, indeks kilang kita itu tidak bagus. Indeks kilang kita, indeks kilang itu tidak bagus. Tapi itu yang dibentuk gitu ya. Tapi eh, ROM-nya itu rata-rata menggunakan sesaat. Jadi memang ketika terbentuk dibuat. Nah, untuk yang benar kan harus diuji di laboratorium yang tersertifikasi. Jadi penting. Nah, ini saja sudah 115, itu benar nggak 115 gitu. Kalau saya tambahkan aditif jadi berapa gitu. Nah, terus pertanyaannya, sesudah dapat ini buat apa? Kira-kira buat apa ini? Kemarin saya diskusi dengan eh, eh, teman-teman inovasi, manajemen inovasi itu, kan nggak mungkin saya jual. Saya nggak bisa menjual ini. Karena untuk bahan bakar kan monopolinya beda lagi. Saya nggak mungkin eh, menjual itu pasaran, kecuali kalau mungkin eh, beberapa masyarakat membuat reaktornya sendiri, kemudian dapat produk dipakai sendiri, nggak Hmm. problem. Iya. Karena memang dipakai untuk kalangan sendiri, tidak dijual, gitu ya, nggak jual. Sehingga saya mikir, nggak mungkin saya jualan bahan bakar anu hidrokarbon gitu ya, nggak bisa.
Akhirnya kepikiran kemarin baru mau ngajukan. Kalau gitu hidrokarbon yang sudah dengan enak gitu saya buat, artinya jalan jalan menuju sana itu saya sudah tahu. Gitu. Jalan menuju sana itu saya sudah tahu pakai segala macam. Nah sekarang saya kepingin jalan yang lain, yang ragu. Gitu. Karena kalau dihitung-hitung, saya dulu kan ditantang sama Profesor Tirono, itu pembimbing saya itu. Pembimbing saya itu menantang saya ketika saya menggunakan minyak nyamplung. Minyak nyamplung itu kan juga trigliserida. Minyak nyamplung itu kan beracun. Jadi kenapa dia tidak dipakai untuk minyak minyak goreng atau segala macam? Karena dia beracun. Nah, untuk menghilangkan racunnya itu butuh treatment dan treatment itu mahal gitu ya, untuk menghasilkan itu ya. Sehingga oke treatment sudah di treatment kemudian jadi minyak nyamplung clean gitu ya, bagus, oke. Itu daripada kamu rubah itu menjadi biofuel, jadi biofuel itu biodiesel maupun biomasa, biogasolin. Kenapa tidak dirubah atau diambil asam laktatnya, asam oleatnya, asam palminatnya gitu. Syarat dan segala macam coba dicek. 1 liter asam oleat itu harganya 80 ribu. Palmitat syarat lebih mahal lagi. Padahal kalau dirubah jadi solar atau biodiesel harganya cuma paling mahal 10 ribu, 15 ribu lah paling mahal. Sama-sama capeknya gitu loh. Sama-sama capek berpikir. Kenapa nggak ambil itu saja gitu. Saya bilang, nggak gampang memecah trigliserida itu. Karena kalau trigliserida dipecah, itu belum tentu jadi asam lemak. Gitu kan. Nah, itu problem. Nah, sekarang saya teruskan saja. Ini plastik jadi hidrokarbon. Kemudian hidrokarbonnya mau saya rubah menjadi alkohol. Karena 1 liter alkohol, serendah-rendahnya, saya kemarin beli alkohol 70% untuk antiseptik. Harganya itu 10 ribu, padahal cuma 25 cc. Harganya 10 ribu, 25 cc. 250 kan 100 ribu, 1 liter. Wah, larang ya, aku gitu. Mahal alkohol itu. Nah, kenapa nggak hidrokarbon tak rubah jadi alkohol ya? Tapi butuhan, butuh pemikiran berikutnya. Untuk next riset berikutnya, hidrokarbon saya jadikan alkohol. Kalau saya jualan alkohol masih lebih mudah daripada saya jualan bensin. Gitu. Itu mikirnya jadi gitu, Pak. Kok jadi mikir gitu ya, mikir jualan itu gara-gara orang inovasi. Orang inovasi itu memang racun buat orang sains. Orang sains tidak pernah berpikir ekonomi kan. Dapat riset sekian ratus juta. Hasilnya 1 liter bensin beserta itu beserta alatnya gitu. Hasilnya 1 liter bensin itu. Ya tapi alatnya sendiri kan kebetulan tidak, ya, tidak gampang haus. Gitu. Ini saya tantang ini semuanya. Ayo kita barengan mengubah hidrokarbon bensin ini menjadi alkohol. Harganya mahal. Itu eh, kira-kira gitu. Ini Prof, Nah, luar itu. biasa. Memang saat ini alkohol lebih mudah dijual ya, Prof. Salah satunya saya pribadi menggunakan alkohol juga, Prof, untuk Nah, parfum. Iya. nah, Jadi harga paling harga rendah 15 ribu, iya Prof. berapa itu? Berapa Satu mili? liter. 1 liter. Satu Ah, liter ini berapa 15. persen? Kemarin 99 metanol. Wah. Jadi kalau bikin sendiri nih, wah. Oke. Jadi gitu. Nggih, siap, Hmm. Prof. Mohon Tadi ada izin, yang tanya. nggih, ada pertanyaan, Prof. Kami buka nggih. Untuk Saudara Arya Zaki, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, open mic atau Mohon maaf Kak, nggih? ini kan kurang terdengar jelas apa tidak ya suara saya? Sangat jelas, monggo silakan. Jelas? Jadi izin bertanya, tadi kan Prof, mohon maaf, tadi kan sempat ada mekanisme itu kan, apabila terjadi cracking thermal yang terus-terusan tanpa adanya hidrogen transfer yang cukup juga, apakah bisa terjadi masalah cooking dari mekanisme yang tadi Prof sebutkan tadi, Prof? Terima kasih.
Iya, jadi salah satu skill yang harus dimiliki itu adalah mengatur thermal, mengatur temperatur. Temperatur itu penting memang. Kalau temperatur tidak bisa diatur, ya kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi di proses. Jadi di mana-mana proses itu memang harus mengatur temperatur. Jadi kalau temperaturnya terus menerus ya tidak bisa. Kan di di propertiesnya bahan material, material itu kalau kena panas, itu kan gitu. Dulu di analisa thermal kan, kalau ada bahan kena panas gitu, panas pertama itu adalah sebelum transisi gelas, sisi term satu, kemudian transisi gelas, kemudian titik di D, kemudian transisi gelas kedua, kemudian melting point, kemudian transisi gelas ketiga, kemudian terus sampai ke arah coke, abu. Nah kalau itu terus menerus ya gitu, rasanya di analisa thermal kan diajari itu. Bahan itu, bahan itu, kalau dipanaskan maka dia berubah menjadi sekian hal. Jadi kalau berhenti hanya di, oke saya mau hanya berhenti di transisi gelas, ya sudah berhenti di transisi gelas, panasnya jangan ditambah. Karena itu ada kontrol. Jangan dipanas terus menerus gitu ya, ada kontrol. Kalau panasnya kurang, ya dia tidak akan berubah apa-apa, Om. Ini semua bahan ya, semua bahan. Seperti itu. Jadi jadi ya betul memang kalau eh, terus-menerus agak pecah semua, tidak ada ceritanya ikatan sekuat apapun. Kalau dengan panas ya pecah pasti. Fraksi akhir dari sebuah bahan itu adalah abu, arang. Itu fraksi akhir dari sebuah bahan. Kalau sudah jadi abu atau arang, selesai. Nggak tahu apakah arang atau abu itu masih masih hidup ya. Karena dia kalau arang atau abu kan masih punya elektron ya. Apa masih bisa dihidupkan itu? Karena masih punya atom kan. Masih punya atom, masih punya elektron. Fungsi partisinya masih bergerak. eh, Translasi, vibrasi, rotasi elektroniknya masih ada. Itu kan berarti masih bisa dihidupkan fraksi arang gitu. Tapi kalau kita sudah kerepotan fraksi arang ini, sudah jadi arang ya, sudah jadi abu, sudah jadi as. Beda, gitu. Ya, kira-kira Baik, begitu. terima kasih banyak Prof atas penjelasannya tadi. Ya, Mungkin sama-sama. bagi saya bisa dipertimbangkan lagi ya, Prof. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Mungkin proses kenapa kok terus ini pertanyaan karena terus-terusan thermal terus-terusan. Itu artinya temperaturnya tidak diatur gitu atau tidak bisa Iya, mengatur temperatur. menurut saya ketika temperaturnya itu kan terjadi apabila terjadi masalah gitu, Prof. Saat pemberian panas terus-terusan itu kan kadang terjadi masalah mungkin ya. Terus saat terjadi masalah itu apakah bisa terjadi masalah cooking itu maksud saya, Prof. Ini tapi tidak membuat coke ya, tidak membuat arang. Kalau membuat arang memang begitu. Tapi kalau tidak membuat Tidak, arang Prof. berarti itu lewat lewat sudah lewat panas. Gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof, atas jawabannya. Hmm. Oke, terima kasih Ya, Saudara Arya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi kepada adik-adik atau Bapak Ibu. Mohon izin menyapa Prof Ferry Burhan. Terima kasih sudah bergabung Prof. Hadir di Zoom. Kemudian Bu Amalia, nih. Terima kasih atas kehadirannya. oh iya, Oke. ada Bu Amalia. Amalia Oh iya, Putri. Amalia Putri. Oh, sorry. Oke, itu tadi eh, berikut adalah ini ya penyampaian materi dari Prof Hendro. Jika ada pertanyaan, monggo
Sepertinya insya Allah sangat jelas sekali, Prof. Hendro. Izin jika mungkin ada peserta nanti yang mungkin akan melanjutkan kolaborasi ataupun saya juga izin untuk berkonsultasi gitu, Prof. Oh iya, monggo. Saya kepengen sekali dapat masukan ini mengubah menjadi alkohol ini. Ini jadi alkohol, bisa enggak itu? Oke. Kalau Kalau dapat alkohol, 1 liter bensin jadi alkohol, wah hebat. oke. Ini memang Hmm. alkohol ini banyak sekali, Prof, permintaan. Kan memang terlihat sederhana gitu, tapi memang pelaku usaha Hmm. sekarang kan banyak tercekik di nilai plastik. Nah, mana yang akan ini dimampatkan gitu, Prof. Salah satunya misalkan kalau misalkan perusahaan parfum itu kan metanolnya bukan kemasannya. Nah, itu, Prof. Itu Hmm. kalau bisa, oke. Kami pengguna metanol. Metanolnya kenapa nggak dibikin sendiri? Ini, Prof. Metanol bikin sendiri kan, Belum. dari CH4 jadi CH3OH. Oke. Oksigenasi. Itu teorinya begitu. Oke, Katalisnya apa betul. yang pas itu ya. Saya dulu Kemarin ngajukan kamu itu. Iya, Bro. Hmm. Kemarin kami coba, Prof, itu yang metanol, tapi produksinya Hmm. itu hanya sangat kecil sekali, Prof. Konversinya nggak sampai 1%. Pakai metode fotokatalitik dengan Oh, tapi ternyata tidak gimana ya prosesnya sekian persen, tapi konversinya ya hanya satu tul gitu. iya. Ini neraca. Eh, Pengalaman saya Oke. dari fotokatalitik itu, saya mencoba membuat biodiesel dari dari jantai, gitu ya. Satu menggunakan fotokatalitik, satu menggunakan pengadukan termal. Oke. Ternyata hasilnya lebih bagus pengadukan daripada fotokatalitik. Karena fotokatalitik itu kan diem. Kan tidak tahu apakah kita semua sepakat sebenarnya produk itu dibentuk karena adanya tumbukan. Kalau produk itu diem, diem. Jadi tumbukan itu kan kalau di fotokatalitik, di foto katalitik ya, foto katalitik, fotosintesis, foto katalitik. Itu kan cuma sinar yang numbuk. Hmm. Sementara molekul yang ditumbuk, objeknya itu diem. Hmm. Pernah juga molekul yang ditumbuk itu diputer, gitu ya, ditumbuk. Jadi ada dua, satu pakai pengadukan, kemudian satu tanpa pengadukan, satu pengadukan dengan fotokatalis, satu pengadukan tanpa fotokatalis. Gitu. Ternyata hasilnya yang tanpa fotokatalis itu lebih bagus. Jadi pengadukan di ruang gelap itu, di ruang gelap, itu diaduk aja. Ternyata menghasilkan biodiesel. Tapi yang metanolnya yang 90 itu yang grade-nya grade A aja. Yang teknis gini walaupun 99,9% tapi teknis agak 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 repot. Karena yang seperti ini saya belum analisis kadar airnya. Tapi ini sudah saya lewatkan adsorber air gitu. Hmm. Adsorber airnya sudah saya lewatkan. Jadi mudah-mudahan tinggal menguji berapa kadar air kan kan kalau bahan bakar itu nggak boleh kadar airnya kan harus 0,0 sekian gitu. 0,00 gitu. Ah, itu mengujinya kan mahal pakai Calvisor ya. Mahal, mahal sekali dibanding RON. Yang terbaca itu kan RON. Nah, kalau RON-nya tinggi, mesinnya halus, nggak melidik. Nah, ini sudah bagus. Tapi kalau ada airnya, nah itu kan nanti reaksi ada airnya dibersihkan itu kan nanti mesinnya bisa terawat kalau sering dibersihkan gitu, sering diservis. Oke, Oke, baik. Terima kasih Prof. Hendro Juwono atas baik. Terima kasih pemaparan juga. materi hari ini. Semoga jalan webinar kali ini membuka pintu kolaborasi baik Bapak Ibu, Mas adik-adik mahasiswa juga semangat karena ini generasi estafet selanjutnya begitu ya Prof. Ya. Oh, betul, betul. Jadi harus Wah, semangat gitu. mm, Jadi harapan betul. besar besar adalah yang terkait kita untuk mandiri energi. Tadi untuk yang disampaikan Prof sangat setuju sekali kalau misalkan itu diaplikasikan di daerah terpencil mungkin Prof ya, yang ataupun Iya, daerah-daerah yang tapi pedesaan mandiri.
Tapi daerah terpencil pun repot karena Hmm. jumlah sampah plastiknya tidak banyak. Oh iya. Yang benar di perkotaan gitu yang mengelola eh, plastik gitu ya. Yang plastiknya memang banyak gitu ya, karena sos- stoknya kan memang gitu. Ya, Iya. kalau ini misalkan alat ini saya kirim ke Kalimantan Tengah gitu ya, atau Kalimantan itu dia butuh ada plastiknya enggak di sana. Sustain plastiknya banyak dah. Begitu. Jadi ya mestinya di perkotaan mestinya. Atau ya Oke. Semoga yang ini ada ya, Prof, pastinya banyak. Ya, ya, menjadi solusi yang bisa teraplikasi dan terimplementasi gitu ya, Prof. ya. Harapan Saya sih kepinginnya ini kita masalkan gitu, amin. dimasalkan masing-masing punya ini, saya punya punya pengepul gitu ya. Nanti tinggal ngajari gitu ya. Apakah, tapi memang nggak gampang sih ya, nggak gampang, nggak gampang. Saya ngajari eh, yang nggak punya background begini, kalau nggak tertarik, walaupun dia pengepul, kalau nggak tertarik itu nggak akan jalan. Jadi misalkan sudah saya sediakan alatnya gitu, dia punya plastik, tapi kalau dia nggak tertarik, nggak kepingin jalan kan ya nggak jalan, eman. Iya, betul, betul. Ya, jadi Oke, butuh edukasi. oke. Oke, baik Prof. Prof. Hendro, terima kasih atas materi hari ini dan juga ilmu serta keterbukaan banyak sekali ya untuk penelitian selanjutnya dan juga tantangan selanjutnya begitu ya. Jadi harapannya plastik di sini tidak hanya menjadi pulau plastik begitu ya, bahkan ada gunung Betul, plastik gitu ya, Prof. betul. Nah, itu bisa diselesaikan, itu isinya duit tok itu. Kalau bensinnya bisa dijual itu duit tok itu isinya. Kalau Apalagi kalau bensinnya energi, jadi alkohol, wah, wis duit tok ini. Ini kok ada yang oke. tanya ini? Oke, ada satu lagi Prof nggih. Untuk yang pertanya dari Pak Teguh, izin Prof, investasi harga pembelian alat tersebut berapa ya Prof? Terima kasih. Oke, baik, saya jawab. Yang saya sendiri ya, karena kalau desain itu bisa macam-macam. Bapak bisa mendesain sendiri sebenarnya. Kalau saya mendesain alat yang seperti di slide tadi, di metodologi alat itu yang 5 liter itu saya kan desainnya yang pertama itu katalisnya saya masukkan di luar reaktor. Jadi katalisnya pada suhu kamar. Ternyata hasilnya tidak sebagus. Jadi interaksi pada suhu kamar, jadi gas masih panas, masih temperatur tinggi, kemudian berinteraksi dengan katalis pada temperatur temperatur yang lebih rendah dari temperaturnya gas, ternyata hasilnya tidak sebagus. Jadi jadi nggak tahu saya di situ. Kemudian alat itu tadi, tempat katalis itu tadi, saya masukkan ke dalam reaktor. Nah, kemudian hasilnya ya seperti ini. Hasilnya lebih bagus. Nah, kemudian kalau kalau ditanyakan harganya, ini bergantung dari tukang tukang bubutnya sih. Karena saya me- memesan ini di tukang bubut, bukan tukang bubut kelas. Jadi memang dia desainnya di situ. Bukan ke ini teman-teman yang memang sudah ahli, ini akan ada itu anak-anak teknik fisika, anak yang memang mendesain itu, yang CV teknik, ya itu membuat mahal. Kalau di situ mahal, jujur mahal. Saya habis ini semua itu kira-kira total mulai dari reaktor, desainnya reaktornya sendiri dari baja 316 ya, bukan 304. Saya pakai baja yang 316 stainless. Itu awet. Awet itu sudah meluluskan banyak. Reaktornya masih bagus. Bersihkan itu enak. Jadi memang setiap kali selesai satu running itu memang harus dibersihkan. Karena kalau enggak, kokas yang ada atau kok yang ada di dalam reaktor itu ngerusak itu. Memang begitu ya. Kalau ada barang sedikit aja yang jelek itu ngerusak semuanya. Baunya jadi kacau dia. Kacau baunya. Jadi itu saya total itu dari A sampai Z sampai ke produk itu kira-kira 21-an. Jadi reaktornya sendiri yang 5 liter itu sekitar 9 juta.
kemudian eh, eh, mulai dari pressure-nya, kemudian kemudian saya tidak menggunakan kondensernya, saya tidak menggunakan yang lurus ya. Saya menggunakan yang spiral. Kemudian pendinginnya juga spiralnya itu saya keluarkan tanpa di T itu ada dua wadah penampung itu sekitar segitu. Jadi kalau dapat riset dana ya 50 juta aja sudah cukup. Tapi honornya enggak loh ya, enggak dihitung honornya. Kalau riset honornya dihitung repot ini. Ini honornya dari sana aja. Honornya kira-kira segitu, Pak Teguh. Kira-kira itu tukang tukang bubutnya yang bagus, Pak. Karena kadang-kadang si si tukang bubutnya enggak ngerti. Tukang bubutnya enggak ngerti. Ini buatnya gini, ini letaknya di gini, ini harus di sini, enggak ngerti dia. Enggak ngerti. Ya, jadi memang harus 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 yang sudah terbiasa begitu sih. Gitu. Gitu. Oke, baik. Apakah ada tanggapan dari Pak Teguh? Kami persilakan. Atau ada pertanyaan lain? Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Baik, apakah tidak ada pertanyaan lagi atau dapat dicukupkan? Oke, insya Allah untuk webinar hari ini, insya Allah dapat kami cukupkan gitu, Prof. Ya, Terkait siap. ini plastik menjadi value added chemical, terutama menjadi ini ya energi untuk keberlanjutan yang akan datang. Terima kasih Prof. Hendro Juwono atas kesediaan Prof. untuk berbagi ilmu dan juga Bapak Ibu peserta serta adik-adik peserta serta dari tim Himpunan Kimia Indonesia. Terima kasih atas terselenggaranya webinar HKI kali ini. Kami mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Prof. Hendro. Terima kasih Prof. Untuk dan juga ada Bu Kartini sesama UPN ini Prof. Sesama UPN dari sebelahnya ini ruangan Bu Susi saya Ibu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih. Kami akhiri webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Izin lift, Mbak Oke, Silvana ya. terima kasih Ini Prof. matur Terima nuwun. kasih. Terima kasih, Prof. Bersama Mulia. Terima kasih Bu Amalia. Mohon izin Ya, live. Bu Silvana, terima kasih.